Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi yang sangat penting, yaitu tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Seperti yang kita ketahui, perbankan syariah telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan modern yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam ekonomi. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada peran berbagai lembaga dan sektor industri yang mendukungnya. Sistem perbankan syariah di Indonesia dan di dunia semakin berkembang dengan pertumbuhan rata-rata di atas perbankan konvensional. Bank syariah tidak hanya menjadi pilihan bagi masyarakat muslim, tetapi juga diminati oleh masyarakat umum karena nilai-nilai etis yang diusungnya. Namun, keberhasilan pengembangan perbankan syariah tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, seperti lembaga regulator, penyedia teknologi, lembaga pendidikan, hingga industri-industri lain yang mendukung operasional bank syariah. Oleh karena itu, pembahasan ini akan mengupas bagaimana peran lembaga dan industri pendukung menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi perbankan syariah. Perbankan syariah tidak hanya bergantung pada lembaga perbankan itu sendiri, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai lembaga dan industri terkait. Berikut adalah peran lembaga dan industri pendukung dalam perbankan syariah. Yang pertama, lembaga pendukung perbankan syariah. Berbagai lembaga memiliki peranan penting dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Yang pertama, yang ke-1, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bertugas mengawasi kegiatan bank syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan menyusun kebijakan untuk mendorong inklusi keuangan syariah. Yang kedua, Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Bertugas memastikan bahwa semua produk dan jasa perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mengeluarkan fatwa-fatwa sebagai dasar regulasi. Yang ketiga, Bank Indonesia atau BI. Bertugas memberikan dukungan terhadap stabilitas moneter melalui kebijakan berbasis syariah dan mendorong pengembangan instrumen keuangan syariah seperti Sukuk dan SBIS. Keempat, Kementerian Keuangan dan Pemerintah. Bertugas mendukung pertumbuhan perbankan syariah melalui kebijakan fiskal seperti insentif pajak untuk produk-produk syariah dan memperkenalkan obligasi syariah atau Sukuk sebagai alternatif pembiayaan negara. Yang kelima, lembaga pendidikan dan riset. Universitas dan lembaga riset berperan dalam mencetak SDM yang kompeten dan melakukan penelitian untuk pengembangan inovasi dalam keuangan syariah. Yang berikut, industri pendukung perbankan syariah. Industri-industri berikut turut berkontribusi dalam memperkuat sistem perbankan syariah. Yang pertama, teknologi finansial atau fintech. Bertugas membantu menciptakan layanan keuangan berbasis syariah yang mudah diakses seperti dompet digital syariah, platform crowdfunding syariah, dan lainnya. Yang kedua, industri asuransi syariah atau takaful. Bertugas memberikan perlindungan yang sesuai prinsip syariah, mendukung keberlanjutan pembiayaan syariah, dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Yang ketiga, pasar modal syariah. Berperan dalam penyediaan instrumen investasi halal seperti Sukuk, reksadana syariah, dan saham syariah yang menjadi alternatif investasi untuk nasabah bank syariah. Yang keempat, lembaga rating dan konsultasi syariah. Bertugas memberikan penilaian terhadap kepatuhan syariah dari produk dan layanan keuangan syariah dan memberikan panduan bagi bank syariah dalam mengembangkan produk baru. Yang kelima, media dan literasi keuangan. Bertugas menyebarkan informasi mengenai manfaat dan keunggulan perbankan syariah kepada masyarakat luas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan jasa keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, sinergi dan kolaborasi antar pihak.
Keberhasilan pengembangan perbankan syariah membutuhkan sinergi antara lembaga pemerintah, sektor industri, dan masyarakat. Beberapa contoh langkah strategis yang dapat diambil yaitu peningkatan inovasi produk, pengembangan produk-produk berbasis syariah yang kompetitif dan relevan dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, digitalisasi layanan, yaitu mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan perbankan syariah. Yang ketiga, edukasi dan literasi keuangan, yaitu mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan layanan perbankan syariah. Yang berikut lembaga keuangan pendukung. Yang pertama, lembaga keuangan mikro syariah berperan mendukung inklusi keuangan dengan menyediakan pembiayaan bagi sektor usaha mikro dan kecil. Yang kedua, pasar modal syariah berperan dalam memberikan alternatif investasi syariah bagi bank syariah melalui sukuk, saham syariah, dan reksadana syariah. Yang ketiga, asuransi syariah atau takaful berperan dalam menyediakan perlindungan keuangan bagi bank syariah dan nasabah dalam bentuk asuransi syariah. Yang kelima, lembaga infrastruktur. Yang pertama yaitu lembaga penjamin simpanan atau LPS berperan dalam menjamin simpanan nasabah bank syariah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah atau PKES berperan dalam mendorong sosialisasi dan promosi produk serta layanan keuangan syariah. Yang ketiga, lembaga sertifikasi dan pelatihan berperan dalam menyediakan pelatihan dan sertifikasi bagi sumber daya manusia atau SDM perbankan syariah agar kompeten dalam menjalankan prinsip syariah. Yang keenam, industri teknologi dan digitalisasi. Teknologi finansial atau fintech syariah berperan dalam mendukung inovasi layanan digital seperti mobile banking syariah, crowdfunding syariah, dan e-wallet berbasis syariah. Yang kedua, industri teknologi informasi berperan memberikan solusi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional bank syariah seperti penggunaan artificial intelligence dan big data. Yang ketujuh, dunia pendidikan dan penelitian. Universitas dan lembaga riset. Yang pertama, universitas dan lembaga riset berperan dalam mengembangkan kurikulum keuangan syariah, melakukan penelitian terkait inovasi produk syariah, dan mencetak SDM berkualitas. Yang kedua, lembaga konsultasi syariah berperan dalam memberikan panduan kepada bank syariah dalam penerapan sistem dan produk berbasis syariah. Yang kedelapan, peran pemerintah. Yang pertama, kebijakan fiskal dan moneter memberikan insentif pajak untuk produk perbankan syariah serta menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif. Yang kedua, promosi internasional, yaitu memperkenalkan perbankan syariah Indonesia ke pasar global untuk menarik investasi. Kesimpulannya, peran lembaga dan industri pendukung sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan perbankan syariah. Dengan kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan, industri teknologi, dan dunia pendidikan, perbankan syariah dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Teman-teman yang saya hormati, dalam era yang serba modern ini, perbankan syariah tidak hanya menjadi solusi finansial, tetapi juga menjadi salah satu penopang sistem ekonomi yang berkeadilan. Dengan dukungan penuh dari lembaga regulasi, industri terkait, dan masyarakat, kita bisa mendorong perbankan syariah menuju tingkat yang lebih tinggi. Mari kita bersama-sama mendukung pengembangan perbankan syariah dengan terus meningkatkan inovasi, memperkuat kolaborasi, dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang beretika dan berbasis nilai-nilai luhur. Terima
Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam pembahasan ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja pertanyaan pertama, apakah di Gramedia ini menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam operasional bisnisnya atau tidak? Iya, menerapkan. Pertanyaan kedua, terus apakah ada contoh spesifik dari implementasi nilai-nilai tersebut? Ya, ada 3 dan tadi baru C. Yang pertama, standar nilai. Terus yang kedua, kompetitif, caring, kompeten, dan kredibel. Terus yang pertanyaan ketiga, apakah ada outlet lain selain di mall ini? Tidak. Iya. Pertanyaan terakhir, sejak kapan toko ini didirikan? Toko ini didirikan sejak tahun 2009. Iya, sama. Bisnis syariah merupakan suatu konsep usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam seluruh proses bisnisnya. Perspektif bisnis syariah tidak hanya terbatas pada umat muslim saja, tetapi juga menjadi model bisnis yang relevan untuk masyarakat global karena menekankan keadilan, etika, dan keberlanjutan. Berikut beberapa karakteristik bisnis syariah. Yang pertama yaitu berlandaskan pada prinsip syariah, di mana bebas dari riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian, dan mematuhi hukum halal dan haram dalam Islam, serta menjunjung nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Yang kedua, etika bisnis Islami, di mana melibatkan kejujuran dalam transaksi, menghindari praktik bisnis yang merugikan orang lain seperti monopoli atau eksploitasi, dan mengedepankan maslahat atau kebaikan untuk semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, yang ketiga, orientasi multidimensi, yaitu menggabungkan aspek ekonomi dengan aspek spiritual, tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga memberikan manfaat sosial kepada masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Tujuan bisnis syariah yaitu mencapai falah atau kesuksesan dunia dan akhirat. Bisnis syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kebahagiaan yang hakiki melalui keberkahan usaha. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan berbagai keuntungan melalui zakat, infak, dan sedekah, bisnis syariah menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, membangun ekonomi yang berkeadilan. Bisnis syariah mendorong pemerataan kekayaan dan menghindari praktik eksploitasi. Yang berikut keunggulan bisnis syariah. Yang pertama, kepercayaan dan reputasi. Bisnis yang berlandaskan prinsip syariah lebih dipercaya oleh masyarakat karena memegang teguh nilai-nilai etika. Yang kedua, keberlanjutan jangka panjang. Karena fokus pada keberkahan, bisnis syariah cenderung memiliki visi jangka panjang yang lebih stabil dan berkelanjutan. Yang ketiga, inklusivitas. Bisnis syariah tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga diterima oleh kalangan luas karena nilai-nilainya yang universal. Yang keempat, kebermanfaatan sosial. Melalui distribusi kekayaan yang adil dan konsep berbagi, bisnis syariah berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Yang berikut tantangan dalam bisnis syariah. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami prinsip-prinsip bisnis syariah, sehingga seringkali dianggap eksklusif hanya untuk umat Islam. Yang kedua, kompetisi dengan bisnis konvensional. Dalam hal akses modal, teknologi, dan pasar, bisnis syariah seringkali harus bersaing dengan model bisnis konvensional yang lebih mapan. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan. Di beberapa negara, kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mendukung pengembangan bisnis syariah.
seperti dalam hal insentif pajak atau kemudahan akses modal. Selanjutnya, strategi pengembangan bisnis syariah. Yang pertama, inovasi produk dan jasa. Bisnis syariah harus terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, digitalisasi bisnis. Dengan memanfaatkan teknologi digital, bisnis syariah dapat menjangkau lebih banyak konsumen dan bersaing di era globalisasi. Yang ketiga, peningkatan literasi syariah. Edukasi kepada masyarakat tentang keunggulan dan manfaat bisnis syariah harus ditingkatkan melalui berbagai media dan lembaga pendidikan. Yang keempat, kolaborasi dengan berbagai pihak. Sinergi dengan pemerintah, komunitas, dan lembaga keuangan syariah diperlukan untuk memperkuat ekosistem bisnis syariah. Bisnis syariah bukan hanya sekedar alternatif, tetapi juga menjadi model bisnis masa depan yang menawarkan solusi terhadap berbagai masalah global seperti ketidakadilan ekonomi, eksploitasi sumber daya, dan krisis kepercayaan dalam dunia bisnis. Dengan mengedepankan nilai-nilai Islam yang universal, bisnis syariah dapat menjadi kekuatan utama dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh umat manusia. Membangun bisnis syariah adalah investasi tidak hanya untuk dunia, tetapi juga untuk kehidupan di akhirat. Karena setiap langkahnya bertujuan untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat